Selamat. Jadi bentro. Diadu. Gak janjian euy. Atuh kudu culang cileung makana lamun arek menyapa dulur-dulur mamang kudu culang cileung ka kanan ka kiri heula Harus saling tatap dulu berarti nanti ya kalau mau sapa-sapa. Jadi siapa nih yang mau nyapa? Urang heula atunya. Oke. Lu naon euceuk? Lu naon mamang gitu nya. Jadi itu balik intinya. Kita habisin aja lah. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Selamat mendengarkan kembali. Betul, enggak kerasa sudah seminggu kita Ya, tidak bersua dan sekarang kita bertemu kembali di udara. Di udara. Penyiar. Penyiar dulu gitu, Mang. Kita di udara gitu cenah. Iya, kita bersua di udara. Gitu. Di frekuensi 00,0 gitu. Kemarin ada beberapa bukan beberapa. Kemarin kita sempat ngebahas aplikasi chatting. Perjalanan panjang dari mulai chatting bola teh non tadi Yahoo. Yahoo MRC kan dulu awalnya MRC Yahoo Messenger sampai kami chat sampai dibahas chat cuman jujur Mang orang kurang puas kemarin tuh. Nah, karena jangan nge-booking lain ngomong micet teh bawana teh pernah yang nyobaan sih. Can ada yang nyobaan enggak karena orang sebetulnya ada materi yang belum keluar. Naon disampaikan anak mah iya karena kan relate nih relate masih tentang aplikasi cuman kan sekarang kita mau bahas dating apps atau aplikasi kencan gitu. Aplikasi kencan, aplikasi pencarian jodoh gitu ya. Iya. Tapi orang lebih prefer kasih judul ini adalah aplikasi pencarian jodoh. Kalau aplikasi kencan itu banyak Mang. Bahkan WA juga bisa menjadi aplikasi kencan. Terus takutnya lamun kencan Mang secara bahasa Indonesia itu atau duka orangnya lamun orang ningali nonton film, yes, misalnya ayah kamu mau berkencan tidak? Nah. Dalam tanda kutip itu kan selalu berujung dengan hal-hal anu negatifnya. Yes. Tapi duka sih duka mungkin pandangan orang. Kencan itu kan seperti aktivitas jalan bareng, kemudian nanti endingnya ada sesuatu gitu ya. Berbagi rasa lah. Benar-benar setuju pinter mana? Pengalaman ya namanya. Tapi kan tadi lo misalnya aplikasi pencari jodoh mah, ya itu kan beda lagi orientasi berarti. Ini untuk mencari jodoh gitu ya. Beda kencan mah takutna sakalieun sarasaeun gitu nya. Tapi itu kalau lamun rarasaeun mah deui meureun gitu. Ada aing. Paling nanti di akhir gini kata si penyedia jasanya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Lamun kapake mah gitu. Datang lagi nanti kakaknya gitunya. Tapi gini Mang, yang jadi yang bukan penasaran. Ya, penasaran tuh orang kan belum sempat naikin materinya. Gini, orang kan sempat ngobrol lah. Bukan mewawancarai sih sebenarnya. Ngobrol dengan bos orang, dia orang Cina. Kan micet itu dari Cina kan? Micet teh. Yes. Dari Cina. Nah, dia dari Cina otomatis harus punya aplikasi yang buatan mereka dong. Nah, dia dari negaranya bawa aplikasi itu. Datang ke Indonesia, gak ada yang make karena di Indonesia hampir rata-rata kebanyakan pakai WhatsApp. Oh iya, benar. Nah, akhirnya orang bertanya lah ke bos orang. Bos, kalau di negara asalnya ya si micet ini itu sebetulnya aplikasi apa? Sebetulnya orang bisa aja kan searching. Tapi kan di searching itu gak mungkin dong disebutin atau diterangin bahwa aplikasi micet ini untuk open BO. Gak mungkin dong. Iya, pasti. Juga image gitu. Akhirnya orang nanya bos, kenapa? Aplikasi micet itu untuk apa? Itu bos maneh teh orang Cina orang asli. Cina, asli orang Cina. Jadi apa pisan lah pastinya gitu. Ya, tereh Cina lah gitu. Nah, dia ngejawab. Ini seperti aplikasi biasa saja. Seperti Anda pakai WA, Anda pakai Telegram. Oh, gitu ngomong nate. Iya. Jadi orang jika bawa logatnya. Iya, dia Cina kayak gitu Mang logatnya, Mang. Ini aplikasinya seperti biasa. Oh ternyata aja. itu aplikasi chat biasa Chat gitu, biasa. seperti WA, Telegram. Yes.
Yes, gak ada yang neko-neko, gak ada yang macam-macam. Muncullah pertanyaan yang menggelitik mungkin ya bagi bos orang. Tapi kenapa bos di Indonesia? You have to know, ya cek orang tanya. You have to know di Indonesia aplikasi micet untuk open BO. Apa itu open BO? Kalau orang kan gitu. Aduh. Kurang malam nih tidur. Mainnya kurang jauh. BO itu booking order. Iya booking order kan? Benar. Booking order bukan online. Booking online. Booking order. Booking order. Nah, order. Ya, order di booking. Ya, untuk apa? Kan akhirnya berlanjut seperti itu. Orang yang jadi ketakutan orang adalah sian dipraktekkan di Indonesia kan nge-booking buka aplikasi micet. Lebih di Indonesia mah gitu nomornya. Yes. Dan mau gak mau ke orang dijawab, diterangkan bahwa di Indonesia tuh micet ini dipakai ini. Kaget dong dia, Mang. Mungkin sekaligus heran, aneh. Kenapa di Indonesia dipakai buat seperti itu? That is the fact. Fact, bukan fact. Fact. Itulah faktanya. What the fact? Naon faktanya orang nanya. Oh iya dong. What the fact? Nah, diceritain faktanya seperti itu, dia kaget. Mungkin bahkan dia karena rasa kepemilikannya sangat tinggi, orang Cina tuh merasa sakit hati, Mang, ternyata dia tuh. Iya. Bahwa aplikasi yang hanya untuk sebatas berbagi pesan, berbagi foto dan video dipakai buat seperti itu. Sampai ku orang di searching di HP namang meskipun bahasa Cina. Bos, coba ganti keyboardnya pakai bahasa Indonesia. Ganti, ku orang di searching. Ini bos, fakta-faktanya seperti ini di Indonesia. Kaget dia, Mang. Emang muncul muncul, Mang. Di web gitunya. Iya. Fakta-fakta micet emang ke arah sana ya. Iya. Jadi enggak, ku orang sengaja emang keywordnya aplikasi micet memakan korban, terus aplikasi dia baca berita-berita ini. This is really katanya sih. Iya, emang seperti itu pas faktanya kita. Jadi orang Mang itu, Mang. Orang generalisir heula. Yes. Nanti takutnya ada pihak-pihak ngerasa gitunya pojokan ke orang seolah kita mengarahkan isu bahwa aplikasi hijau ini ke arah mana. Iya. Ini kita ambil dari istilahnya dari berita-berita. Jadi orang mah nyonya istilahnya ngebahas itunya anu rame di masyarakat tentang aplikasi ini seperti apa. Jadi tidak ada istilahnya yang memojokkan atau misalnya seperti apa gitu ya. Tapi faktanya memang seperti itu untuk aplikasi hijau itu gitu. Iya. Karena orang juga berbicara bukan tanpa landasan, bukan tanpa dasar. Ya karena memang kenapa orang ditunjukin juga ke bos orang, ini loh berita-beritanya banyak itu korban dari bahkan micet ini. Orang sendiri emang jujurnya boga babaturan anu dia teh main di sana gitu. Wah. Bisa hasilnya, tapi orang mah tinggal lumayan. Kan orang mah cukup tahu gitu. Enggak ikut main, cuman hanya jadi germo aja. Anjir. Ayo bos, kosong. Tahun baru nih malam minggu kosong gitunya. Kosong gitunya, biasa gitu. Aduh, nah itu gitu. Mang yang belum keluar dari materi kemarin tuh. Orang mau keluarin itu cuman karena durasi. Jadi keluar. Tapi intinya mah tadi sebenarnya lain salah teh lain si aplikasinya nya. Yang salah itu bukan aplikasinya tapi kembali ke bagaimana usernya gitu ya. Tadi kalau umumnya mah diibaratkan sebuah pisau itu kan bisa bermanfaat dan bisa berbahaya kembali ke pemegangnya gitu. Dan sayangnya di Indonesia untuk aplikasi hijau itu banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Termasuk baturan orang gitu ya. Emang lain-lain cerita batur, orang ngadenge sorangan gitu ya. Nah, nyambung akhirnya kan ke materi yang sekarang tentang dating apps. Tadi aplikasi pencari jodoh gitu ya. Ya, pencari jodoh karena mungkin generasi sekarang serba digital mungkin ya Bang ya. Mulai dari pesan makanan, pesan ojek, minuman, dan lain-lain, minuman, belanja serba online, termasuk dalam pencarian jodoh juga. Jodoh online gitu ya. Jodoh online. Aslin nanya yang kita namanya. Gak hanya ketawa online. Nah, mulai dari sana mungkin dimanfaatkanlah
keresahan generasi zaman sekarang oleh pengembang-pengembang aplikasi, maka dibuatkanlah beberapa aplikasi pencarian jodoh atau dating apps ini. Yang kurang diketahui sih emang ada beberapa. Tapi yang paling populer itu ada Tinder. Ya, Tinder itu memang sudah tidak asing bagi warga negara Indonesia ya. Para pencari jodoh gitu. Para pencari jodoh, para jomblo. Aing sok era masana. Naon? Biasa aja ya orang. Biasa aja. Orang apa pita apa we? Enggak, barangkali menege user di sini. Itu asli aman orang mah. Aman. Oke. Nah, yang paling populer itu Tinder ya, aplikasi jodoh yang satu ini tentu udah gak asing lah Mang ya di telinga kita. Cuman mungkin ada beberapa fitur yang atau kekurangan begitulah dari aplikasi Tinder ini gitu ya. Nah, di aplikasi Tinder ini ternyata pas orang dicoba lah ya, dicoba itu hanya kolom profilnya yang kurang panjang. Kan biasanya kolom profil jadi simple profil gitu. Harus mendeskripsikan secara utuh lah gitu ya. Harusnya seperti itu. Nah, di Tinder ini itu kurang panjang, kurang memuaskan lah. Tidak lengkap gitu. kurang panjang. Kamu kurang memuaskan. Kan beda orientasinya teh kan. Salah wae diksi urang. Salah mana teh. Bisa salah paham ya, kurang lengkap. Tah eta ka arti. Itulah. Tapi di sininya juga kurang panjang. Berarti salah. Jadi nama eta nulisnya teteh-teteh ya. Jadi ya gitulah, enggak salah ekspektasinya gitu ya. Nah, itu kurang lengkap, Mang. Sehingga kita sebagai user enggak terlalu tahu ini apa namanya? Full profilnya seperti apa gitu. Tapi ada beberapa fitur unggulan nih dari Tinder. Yang paling populer adalah Vibes. Ya, fitur ini untuk membantu pengguna mencari match atau cocok dengan pasangan Tinder atau pengguna lainnya, gitu ya. Terus ada fitur Explore, fitur yang akan memberi kemampuan untuk mengarahkan pengalaman matching sendiri. Jadi kalau kita punya selera, nah bisa tuh dicari sesuai selera kita di Tinder gitu. Dan selain itu yang paling penting, Mang, di aplikasi ini adalah verifikasi foto. Fitur populer Trust and Safety di Tinder ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi atau mengautentifikasi melalui serangkaian foto profil yang diunggah secara real time untuk membandingkan dengan foto profil yang sudah ada dengan menggunakan teknologi artificial interface artificial intelligence gitu. Nah, nanti disebut mana pinter tapi karena salah jadi terjadi berarti. Ditarik deh ke orang omongan karena kan kebanyakan di aplikasi lain juga ada fotonya siapa padahal usernya malah laki-laki misalkan. Nah, di sini bisa kedetek gitu di Tinder. Ada satu lagi yang populer itu ada Bumble G. Bumble doang sih, enggak pakai G. Orang kadangnya Bumble G nyawan teu ngarti orangnya. Bedengin. Tapi Bumble ini, Mang, kalau pengertiannya hampir sama lah ya kayak Tinder untuk pencarian jodoh karena kita ngebahas tentang itu. Tapi Bumble ini kita harus mantengin terus karena kalau misalkan ada pesan yang masuk tidak dibales selama 1 kali 24 jam itu lewat. Jadi udah gak ada. Misalkan kita udah match kayak sama si Mawar, misalkan orang udah match sama si Mawar. Karena kan kita pakai si Bumble ini punya fitur swipe left, swipe right untuk mencari nih yang sesuai ekspektasi gitu. Nah, kalau misalkan udah ketemu sama orang yang udah klik gitu ya. Terus dia ngirim pesan atau chat tidak dibalas selama 1 kali 24 jam itu maka otomatis hilang. Jadi gitu. dianggap diabaikan gitu. Yes, jadi kesempatan kita buat kenalan sama lawan jenis kita udah gak bisa lagi. Itu hanya kekurangan dari Bumble tuh gitu. Dan ada beberapa fitur unggulan tadi salah satunya udah disebutin ke orang ya, swipe left, swipe right, fitur untuk menggeser kiri kanan atau untuk ke kanan itu menyukai, ke kiri untuk lewat gitu, menolak lah gitu. Di apa namanya teh?
di skip gitu ya. Ya, jika kedua belah pihak saling menyukai maka akan terjadi match atau kecocokan. Satu itu. Yang kedua ada detektor pribadi. Nah, fitur ini Mang keamanan yang bisa menghindari pengguna dari pelecehan dalam bentuk foto maupun gambar yang tidak senonoh. Anda tidak bisa nih tete berbuat tidak senonoh. Kan suka langsung papat. Kan yang barbar pap tete nggak bisa di sini Mang. Maaf di Bumble itu. Papimping. Dan satu lagi fitur unggulan dari si Bumble ini hampir sama sih kayak Tinder, verifikasi foto. Jadi bisa ngebedain nih mana yang foto real time gitu ya. Akun fake atau akun yang user beneran. Nah, bagi orang sih itu sih yang populer. Mungkin mana ada rekomendasi atau ada rekomendasi pesan di endorse ya. Lebih banyak gitu. Masih materi. Orang pribadi sih jujur bukan pengguna apa ya? Orang mah arek jalur darat gitu. Nyarinya kopdar gitu, kopi darat. Jalur darat lah ngarah lebih ke hati gitunya. Tapi orangnya sempat dengar beberapa aplikasi tadi nu disebutkan mana gitu nya. Terus tapi nu paling familiar di panon atau telinga orangnya lihat di beberapa iklan di misalnya di YouTube atau di beberapa artikel. Beberapa artikel itu paling Tantan. Itu tetangga orang Mang. Tantan. Mang Tantan. Tatan ketang namanya. Tatan, Ima Tantan. Aplikasi lah pastinya di Facebook bisa nama di YouTube pasti suka ada iklannya ya. Tantan. Terus paling itu orang apa deh? Apa tuh betul orang aya aplikasi Ta'aruf ID. Asik. Nah, iya Ta'aruf ID mah-nya kayaknya syariah sih dari namanya. Jadi aplikasi chatting syariah aja namanya. Islami insyaallah gitu nya. Berarti itu semuanya yang perempuan pakai kerudung dong. Pastinya sih lamun terus laki-laki pakai peci. Pakai kampret di sarung. Tiga nama gitu nya. Tapi duka orang can asup. Tapi cerita unik mungkin tadi di bebatuan orang kemarin pisan teman orang pakai aplikasi apa? Dia. Nah, dia itu jomblo kan ya selama orang apa gitu. Paman Kak Imah nunjukkeun ieu cincin. Asik. Tinggal di urang cenah gitu. Nah, eta ngahitbah cenah gitu. Asik. Emang aya awewe nu dekeun ka mana cenah gitu. Aya cenah gitu. Istilah orang itu cenah orang Sumedang dia bilang gitu ya. Emang ketemu di mana di Sumedang kan jauh Garut Sumedang gitu ya. Yes. Ketemu di aplikasi itu tadi. Dia bilang di Ta'aruf ID gitu. Wah, itu emang Ta'aruf ID sih aya gitunya gitu. Aya cenah itu teh. Ya itu mah buat bahkan itu tuh si kata teman orangnya Ta'aruf ID itu buatan Ustad anu di Bandung, Ustad Ayan Ustad lupa ngaranna nu pakai peci gitunya rada gaul lah gitu. Anak muda dia tuh kalau enggak salah satu pelopor si Ta'aruf ID ini ya tadi Ustad itu cenah gitu dan dia coba-coba ya akhirnya klop lah dia sama orang Sumedang gitu syariatna dia dari Ta'aruf ID gitu. Terus menurutnya orang perhatikan gitu tadi masalah aplikasi Ta'aruf ID itu kan berbau Islami kan, namanya juga ta'aruf lah kenalan gitu. Berarti selain Islam nggak bisa dong pakai ta'aruf. Orangnya lamunan Muslim bisa tuh pakai Ta'aruf ID. Iya, ini jurang nggak sih materinya? Orang ngomong pinggir jurang. Tapi udah general ya. Intinya mah tadi kan dilihat dari kata ta'aruf itu kan Islami ya. Lamun sebetulnya tadi istilah ta'aruf itu di Islam ya bukan hal anu anehnya, itu merupakan hal familiar. Ketika kita berkenalan itu disebutnya ta'aruf. Tapi kan kalau misalnya ta'aruf yang biasa dilakukan itu ta'aruf yang menuju jenjang serius dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya kita mau ta'aruf itu bukan istilah dan tanda kutip untuk pacaran atau selama saling mengenal anu tepuguh status tapi pasti kenalan kemudian nanti serius dan langsung ditentukan kapan istilahnya proses seriusnya gitu ya nikahnya gitu. Seperti itu. Orang jadi penasaran sih orang gitu. Sudah orang menang di dia. Iya dong. Tapi emang pada dasarnya searching sejauh orang searching dan googling dan ini sebetulnya tidak disebutin di beberapa artikel bahwa ini harus diketahui juga oleh dulur mamang. Fakta yang paling utama semua fitur yang kita bisa dapatkan itu sebetulnya tidak semua. Ada yang memang berbayar. Termasuk ini pengalaman teman orang kemarin banget ya. Punya pengalaman di Bumble dan di Tinder
itu untuk berlangganan 1 minggu bisa 70.000 seminggu. Entah itu kalau sebulan. Ada lagi yang per bulan tuh si Tinder. Tinder per bulan itu nyampe 120.000 per bulan. Nah mungkin itu juga harus diketahui oleh dulur mamang bahwa dalam pembelian fitur-fitur itu bisa harus berbayar. Harus berbayar bukan harus berbayar. Ada yang gratis, ada yang harus berbayar. Ada fitur-fitur yang memang bisa dilihat atau bisa dipakai secara gratis dan ada fitur-fitur yang harus berbayar. Benar, Mang. Satunya itu tadi fitur yang harus berbayar adalah bentar, Mang. Ketika kita melihat profil orang lain, dia itu dari fotonya real time ataupun secara up to date lah ya, dia update foto. Nah itu salah satu fitur yang berbayarnya. Harus berbayar. Dan ketika kita udah match, ya orang yang match dengan kita kita bisa lihat profil dia secara lengkap. Berarti dia berbayar sama. Dan kalau orang yang match sama kita, sama orang orang sama si Mawar nih misalkan, orang dengan berbayar 70.000 seminggu, ya. Tapi si Mawar nggak berbayar 70 minggu. Orang bisa lihat profil si Mawar secara lengkap, tapi si Mawar nggak bisa lihat profil orang secara lengkap. Karena beda kasta tadi. beda kasta, beda tingkat ekonomi. Iya mah VIP, iya mah lesehanana gitu. Ya, seolah gitu, Mang. Itu fakta yang harus diketahui oleh dulur mamang. Jadi jangan takutnya nanti biarin dah gratis, download. Nah, emang gitu, berarti orangnya kudu kenal jenis-jenis aplikasi perjodohan tadi secara detail, mana anu dia memang istilahnya gratis untuk semua fitur-fitur berbayar. Sampai nanti kecewa kan nontonnya, atau misal tadi jadi korban lagi dikasih Mawar dipelong bisa tapi melong tuh bisa. Gitu kan